Unmute, Sis. Iya, ya. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa ini bukan rekomendasi beli atau jual, ini hanya opini dari saya karena setiap investasi ada potensi keuntungan atau kerugian. Jadi kalian harus do your own research juga. Oke, untuk saham yang aku saat ini sedang suka ya adalah seperti aku bilang yang berbau digital. Yang tadi aku sudah sebut sedikit tentang Mari. Di mana Mari pasti kita secara nggak langsung nyambung lah sama Aba. Tapi ini bukan dua dari saham ini, hanya satu dulu ya. Mari dan Aba itu connected karena Aba mempunyai 17% dari Mari. Kenapa menurut saya Mari ini menarik? Karena pandemi ini membawa blessing in disguise buat Mari, di mana semua orang merubah mungkin gaya hidupnya, kita lebih banyak mengandalkan kayak gadget, mengandalkan teknologi. Jadi oleh karena itu kita akan lebih sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi mungkin melalui teknologi. Oleh karena itu ya karena kita banyak perubahan gaya hidup itu, kayak kita belanja sekarang udah online. Dulu kita masih ke pasar. Sekarang aku kalau belanja pakai Gojek atau pakai Grab, terus aku tinggal pencet misalnya yang aku mau beli nih kayak aku kurang cabai misalnya, aku tinggal pencet nggak lama si Mas Gojek udah akan membawakan keperluan yang akan aku pakai untuk masak pada sore itu misalnya. Dan kalau misalnya dulu kita hangout ketemu teman di luar, sekarang kita hangoutnya hanya di rumah melalui WA group, Clubhouse, dan hiburan kita di rumah. Ya kalau nggak TV, ya laptop, ya tempat kita buka Netflix, Noise, Clubhouse, atau webinar, atau YouTube. Jadi itu yang mengubah mindset kita ya selama ini. Jadi kalau dulu kita banyak keluar, sekarang kita banyak di rumah. Maka dari itu yang berbau teknologi seperti ini sangat menarik. Karena pandemi udah berlangsung lebih dari setahun dan itu kita udah cukup merubah mindset atau merubahkan gaya hidup. Terus ditambah lagi tahun ini Topet, Gojek mau IPO, itu juga akan menjadi proxy tech stock, teknologi stock di Indonesia selama ini belum ada. Makanya kenapa tadi aku balik lagi ke Mari ya, karena Mari itu kan punya 7 stasiun radio dan 1 podcast yaitu Noise. Nah Noise itu yang akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena Noise yang sekarang di launch ada Noise 2.0 adalah fase kedua sih sebenarnya, sebelumnya udah pernah ada. Dan fase berikutnya akan dikembangkan fase 3.0. Ini akan lebih baik feature dan konten-konten dari perusahaan dari sebelumnya. Nah, di mana yang pada yang Noise 3.0 itu akan ada iklan. Nah, itu yang tempat pada saat itu Mari akan monetize daripada noise-nya itu, sistem iklan misalnya bisa spanduk, bisa audio, atau yang saya baca ya. Jadi penggemar misalnya, aku misalnya mengadakan live event di sana berupa podcast. Nah kalau penggemar yang misalnya suka, mereka bisa kasih tip ke pembicara. Misalnya kita ngadain acara nih nanti, kita ngadainnya melalui podcast Noise tadi. Nanti misalnya partisipan ada yang terbantukan dan dia senang, dia bisa kasih ke kita atau kita bisa charge untuk iuran tahunan atau iuran untuk saluran kita ini. Nah, terus nanti juga ada sistem langganan. Nah, itu akan menjadi daya tarik juga kan. Dan banyaknya venture capital yang sudah investasi di Noise membuat saham Noise atau Mari itu menjadi membuat saham Mari atau Aba menjadi menarik ya. Karena waktu kemarin saya mengadakan 2 kali webinar dengan Mari dan Mahaka Group, itu ada diberitakan bahwa yang pertama aku adakan bahwa itu udah ada 3 venture capital yang join dan salah satunya adalah unicorn, dan kemudian waktu aku yang ada yang terakhir dengan sudah ada 4, jadi ini kelihatannya kayak startup ya, jadi akan banyak investor-investor yang masuk, jadi ini company akan menjadi makin besar dan makin besar semakin, dan kalau misalnya jumlah subscriber atau downloader yang ngedownload itu Noise semakin banyak, karena membedakan Noise dengan Spotify adalah Noise ini punya lokal konten, nanti ada orang yang berbicara podcast dalam bahasa Jawa semua atau bahasa daerah tersendiri, misalnya nanti juga ada yang bahasa Sunda. Nah kalau kayak gitu kan beda sekali dengan tempat lain atau kayak yang di negara lain ya, karena mereka nggak punya lokal konten dan ini mereka produk sendiri. Kemudian yang saya dangdut juga ya, dangdut.
Dangdut nanti juga ada, karena ini hanya ada di Indonesia kan. Nah mungkin menurut aku nantinya mungkin siapa tahu ya, ini hanya perkiraan atau hanya mimpi lah, siapa tahu nanti dicaplok atau dibeli sama uh, company luar negeri yang lebih besar, itu akan menjadi katalis yang menarik sekali ya. Makanya aku belinya dari dulu sih istilahnya, sampai sekarang aku masih hold dan masih akan keep on buying. Apalagi kemarin secara teknikal Mari udah 2 kali mencoba break all time high ya. Setiap kali nge-break all time high, kata orang teknikal, sky is the limit. Jadi itu akan menarik banget. Sama juga kayak Abaya juga udah tembus ya. Kemudian saham kedua yang aku lagi suka, tapi aku belum kumpulin banyak sih. Aku baru masuk dikit ya. Ini adalah Kino. Kenapa Kino? Karena ini mau masuk bulan puasa kan. Biasa kalau masuk bulan puasa, banyak sekali orang yang kayak panas dalam, nyetok, larutan cap kaki 3. Nah, itu khasiatnya udah terbukti puluhan tahun karena ada kandungan gipsum sama fibrosum yang berfungsi mendinginkan tubuh katanya, sama ada mineral yang bisa larut dalam air. Terus ada lagi katalis berikutnya untuk Kino, misalnya sekolah tatap muka itu kemungkinan akan dimulai. Dan Kino ini punya produk untuk anak-anak kecil ya, seperti shampoo, conditioner, hand sanitizer, hand body lotion, itu semua buat anak-anak. Itu mungkin akan nge-boost penjualan dia, karena pada saat anak-anak mulai sekolah, mungkin anak-anak mau ketemu teman bentar, pulang mandi dulu, keramas, cuci, ya, ntar baru pergi lagi les, nanti les pulang, keramas lagi, mungkin bisa kayak gitu. Dan penggunaan hand sanitizer-nya juga akan naik, dan juga dia ada produksi permen namanya. Itu kalau anak-anak udah ngumpul, udah pada berteman ya, mungkin akan bawa permen untuk dikonsumsikan. Nah, kurang lebih mungkin itu 2 saham yang aku masih hold. Yang satu aku baru masuk tapi aku belum beli banyak. Mungkin aku masih mau nambah. Untuk Kino yang Mari aku sudah beli dan aku masih kumpulin terus. Mungkin itu kalau misalnya mau ditambahin jadi 3 juga boleh, aku masih satu lagi. Oh, satu lagi Sis Rita, pasti pada mau. Oke, satu ini lagi kan yang ibarat kekeringan air di tengah oase ini. Ya satu lagi sih seperti tadi Ko Andre juga udah ngomong, dia suka sama ESA ya, karena ESA ini ada berubah istilahnya menambah dia punya kan dia kan emiten bergerak di sektor energi kan, sama kimia melalui kilang LPG. Nah kemarin itu baru masuk ke produksi amonia. Amonia ini menarik karena dia menjadi bahan baku pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia. Terus kandungan hidrogennya kan tinggi kan, dan emisi CO2-nya tuh 0. Jadi ini sangat bagus untuk yang kayak kemarin digembar-gemborkan oleh Biden bahwa kita harus green, di mana semua yang serba green ini akan mendapat support dari government-nya dia. Jadi ini sangat bagus untuk istilahnya story tahun ini juga cukup masuk ya, karena dia green. Sama harga harga amonia itu udah mencapai 525, itu naiknya cukup signifikan loh. Selain itu di Jepang juga udah mulai dicoba nih untuk jadi pembangkit listrik, untuk menggantikan batu bara. Jadi ini juga untuk story-nya cukup menarik sih. Walaupun harganya juga sebenarnya udah naik lumayan ya, tapi kalau kita ngeliat story dari amonia itu berarti masih ada upside yang kita nggak tahu lihat perkembangan selanjutnya, tapi istilahnya masih ada ceritanya lah dari amonianya itu sebagai sumber bahan energi yang terbarukan, dan itu untuk transportasinya juga nggak sulit, nggak seperti yang lain misalnya butuh pengangkutan yang cukup masif, dan ini cukup simple. Jadi itu yang menarik sih buat aku. Oke, thank you Sis Rita. Jadi kita kalau pilih saham ada alasannya ya. Saham tadi Sis Rita pertama Mari karena emang digital kan lagi hype dan katalisnya akan masih berlangsung. Terus kedua Kino juga masih nyambung sama puasa, masih ada cerita, masih ada katalis. Terus satu lagi ESA juga masih ada ceritanya, masih ada story. Ya, jadi jangan asal tembak-tembakan gitu. Jadi silakan dianalisa ulang dan risk reward-nya dihitung sendiri ya, masing-masing beda-beda. Pak Hendro, selanjutnya Pak Hendro silakan. Oke, ini bagian paling susah sebenarnya kalau webinar ya, karena kadang-kadang yang kita omongin sekarang ntar dihujatnya bulan Desember nanti kalau salah. Gitu. Nah kemarin saya kena itu, kita ngomongin SVF Januari.
Kita ngomongin SBF Januari, dihujatnya bulan April kan 3 bulan kemudian, emang 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu, emang nggak ada stop loss-nya, nggak ada apa ya. Tapi ya udahlah, maksud saya ya udah. Yang penting saya sekarang disclaimer aja lah dulu gitu ya, ngingetin saham itu ada investasi yang berisiko tinggi, teman-teman, your money is your responsibility. Jadi kalau ya kalau loss tuh sebenarnya ya nggak usah nyalain orang lain gitu, karena kalau gain profit juga nggak kasih tahu juga kan gitu. Jadi disclaimer on ya, kalau misalkan saya suruh milih saham sekarang, ya saya fast trader, jadi saya base-nya chart. Saya sebenarnya tertarik, nah ini kalau dengar sahamnya kadang-kadang pada ngeri gitu ya, karena yang punya siapa. Tapi saat ini ya dengan katalis lebaran juga, saya suka dengan LPPF sekarang. Karena dari chart juga menurut saya sih ada potensi untuk, kebetulan saat ini juga katalisnya grup LiPo ini juga lagi naik ya, MPPA kemarin sebegitu kencengnya, kemudian MLPL juga udah beggar juga. Jadi kalau dari chart juga, kalau saya biasanya chart bukan masalah grupnya ya, tapi kalau dari chart kemarin tuh sempat tembus resisten 1530. Saya pernah ngomong di grup itu pada saat dia masih 1.200-an, saya ngambil di 1.200-1.300. Nah, break 1530 saya expect dia ke atas, cuman kemarin disiram pada saat MPPA arah, dia disiram, jadi saya keluar sebagian, hampir setengah saya keluar. Saya mau nunggu lagi. Nah, sekarang ini sebenarnya di borderline lah gitu ya. Kalau teman-teman mau masuk, tunggu aja. Saya sih masih yakin minggu depan mungkin masih disiram, jadi mungkin akan ada turun ke bawah dulu. Tapi saya tertarik untuk ngumpulin itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nah susahnya sekarang ini ya, bulan Januari sampai Maret ini kan, ya memang banyak false break ya. Kalau dulu kita main Bob, buy on breakout di November Desember itu breakout sikat cuan, breakout sikat cuan gitu. Sekarang breakout sikat kadang-kadang nggak cuan gitu. Jadi ya ini ya juga mesti diperhatikan teman-teman, trading plan yang paling penting sekarang. Lebih ketat lagi lah gitu dibandingkan bulan November Desember gitu. Jadi ini pada saat kalau mau pakai teknik buy on breakout, ya Anda harus pasang stop loss-nya dengan cukup benar gitu ya, supaya jangan sampai breakout kemudian pas ke bawah didiemin aja, kemudian begitu minus 50% nanya gitu, ini enaknya hold apa jual ya gitu. Jadi ini kan selalu kejadian berulang-ulang ya, selalu saya ingatkan berulang-ulang juga supaya Anda juga ingat di kepala. Yang kedua, masih terkait dengan Lebaran dan puasa karena konsumsi nambah, sudah naik sih sekarang, tapi ada pattern yang menarik saya lihat di Cepin poultry ya, ayam-ayaman di Cepin ini sekarang bentuknya udah bentuk cup and handle, pas dia di tempat mau breakout-nya di 7.100. Jadi kalau saya nih nanti lihat kalau 7.100 minggu depan di break dengan volume yang besar, ingat ya, volume mesti dipertimbangkan teman-teman. Pada saat sering terjadi false break ini, itu volume sangat nolong. Kalau breakout-nya volumenya nggak gede-gede amat, masih ngeri juga saya sebenarnya kalau takutnya false break ya. Tapi kalau volumenya huge, gede, breakout-nya bagus, 7.100 breakout, ini Cepin menurut saya masih ada potensi untuk naik. Jadi dua ini sebenarnya lebih ke arah masih cari momentum untuk pattern jadi ke atas gitu ya. Tapi mesti hati-hati di bulan-bulan ini lebih ini. Nah, kalau yang mau nyerok-nyerok nunggu hancur-hancuran gitu ya, sebenarnya kalau mau fast trade bener cuma nunggu pantulan gitu ya, tapi ini mesti butuh skill juga sih. Itu beberapa kayak batu bara itu masih menarik ya, apalagi sekarang Northstar lagi naik daun. Menurut saya bahasanya Doit atau Indi itu bisa dijadikan sebagai pilihan. Tinggal pinter mancingnya di mana aja. Anda lihat nanti support resisten atau demand supply-nya di mana. Coba mancing. Saya juga lagi nunggu Doit juga. Saya rasa sih itu. Mas Hendro, ya. Northstar setuju karena katalis dari IPO Gojek itu di mana salah satu venture capital-nya adalah Northstar. Kemana-mana ya, jadinya ya. Mata kita ke sana semua banyak kan ya. Ya. Tapi mesti diingat juga kalau main fast trade jangan pengen untung beggar, karena kan mainnya juga cepat. Ya main cepat, ya untungnya juga profitnya dapat 3%, 5% lah udah bagus gitu kan, main cepat. Jadi jangan ngarep beggar kalau fast trade ya. Nanti keambil lagi. Terus pattern juga kan sekarang, kalau dulu musimnya cup with handle, kebalik, sampo kebalik ya, head and shoulder. Nah, kalau sekarang musimnya mangkok kebalik, head and shoulder, double top kan, kalau lagi anginnya nggak enak, pattern-pattern gitu yang jadi
Kalau dulu kan pattern double bottom, cup handle ya memang kita mesti aware sama itu ya. Nah terus kalau misalnya berminat beli sama kita udah ngelihat oh ini cocok, tetap prisnya dipasang ya. Jangan sampai nanti bikin acara ini Senin pada boncos-boncos, jangan ya. Selanjutnya Komuri kok, silakan kok. Oke, nah saya berusaha banget ini mendapatkan lebih banyak saham karena kan saya takutnya adalah cerita udah dapet, Pak Hendro udah dapat, saya ngulangin lagi percuma. Ya. Oke. Mungkin ada yang sama stock pick-nya ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak, saya memang udah siapin satu memang teman-teman untuk menunggu kalau seandainya skenario pesimis atau skenario yang tambah turun dari indeks harga saham gabungan terjadi, oke? Nah kalau indeks harga saham gabungan jadi turun, ya, jadi akhirnya downtrend, benar-benar downtrend, dia tembus 5.800, tembus juga 5.500 ya. Mungkin ada dua saham yang cyclical sama non cyclical yang teman-teman bisa tungguin, oke? Ini berarti saham yang pasti blue chip ya. Yang pertama adalah ICBP. ICBP saya cukup senang dengan saham ini. Ini memang adalah saham yang cukup besar ya. Tapi untuk keadaan sekarang secara teknikal kita ngelihat ada peluang teman-teman bisa mulai cicil. Ini untuk jangka waktu agak panjang ya teman-teman ya. Jadi jangan lakukan untuk trading ya. Maksudnya beli terus habis itu minggu depan atau bulan depan jadi gitu. Ini skenario untuk indeks harga saham gabungan turun, oke? Jadi teman-teman bisa tungguin yang dua ini. Yang pertama adalah ICBP, saya ngelihat itu ada di sekitar 8.575, itu teman-teman bisa mulai cicilan awal ya. Kalau dia masih drop atau indeks harga saham gabungan masih turun juga, kita masih bisa average untuk di 8.375. Satunya lagi average terakhir teman-teman hanya boleh average lagi di 8.150 itu ICBP. Nah, apalagi sekarang kan lagi bentar lagi mau masuk bulan puasa, yang nggak keburu masak segala macam ya pasti Indomie cukup laku lah ya. Ya itu yang kita lihat satu. Tapi ini bukan untuk yang termnya yang hanya short aja ya. Ini kalau skenarionya indeks harga saham gabungan turun. Yang kedua yang mungkin teman-teman bisa lihat ya itu yang dari cyclical. Sektor cyclical ya. Itu adalah Astra International. Ini yang kita lihat ya. Sekarang kan ada stimulus yang soal PPNBM yang 100% ya. Dan itu nggak mungkin kelihatan dari saat ini. Ya mungkin akan kelihatan baru 3-4 bulan ke depan bagaimana penjualan mobil mengalami peningkatan apa enggak. Dan sekali lagi ini skenario kalau indeks harga saham gabungan turun. Nah, indeks harga saham gabungan turun, teman-teman bisa lihat ada satu pattern ada di situ di Astra International. Kalau sampai dia tembus 4.400 sampai 4.600 ya, maka ada sebuah area atau sebuah harga yang teman-teman bisa tungguin. Ada di sekitar 3.200. Jadi ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa tungguin dengan skenario indeks harga saham gabungan anjlok ya, tambah turun. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau ngambil untuk swing saja, saya melihat Ramayana cukup menarik. Ramayana di sekitar 7.300 sampai 730 sampai 770. Itu area yang cukup menarik. Dan kembali lagi ya, ini kalau Ramayana ya pasti ada hubungannya soal puasa dan sebentar lagi Lebaran. Mungkin itu aja, Ci. Oke, thank you ya kok. Yuk. Ya Indomie mah bukan masalah lagi gimana, lagi sedih juga Indomie menghibur ya itu ya kok. Leraku itu, Ci. Tetap ada menemani kegalauan. Nah ini satu lagi dari Andre, silakan Andre. Ya bingung ya kalau saya ngomongin stock pick tuh ngeri kayak Pak Hendro bilang gitu, dengerinnya kapan ceritanya gitu ya. Dia sekarang tanggal 10 April, kondisi berlaku pada waktu 10 April. Nanti kalau misalnya tanggal 12 atau 13 ada perubahan fundamental, kita mesti siap-siap karena kan ya beda lagi ceritanya. Tapi buat kondisi saat ini yang kita pilih, jangan sampai nontonnya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi indeksnya turun nanti baru beli atau apa kan ya disesuaikan lah. Ini tanggalnya ingetin 10 April ya. Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi sih sama dengan cerita ya, senangnya kan yang sekarang tuh punya katalis dan multiplier efek yang sangat besar ya. Jadi
Ya, saya sih, tapi memang udah harganya agak tinggi ya, harganya agak tinggi. Jadi saya juga, kalau ngomongin juga kayaknya ngeri juga ya, maksudnya kan ya, kayak ASA gitu ya. ASA saya masih senang ya, ASA ya, ASA. Udah gitu, yang saya senang juga tuh Same ya, Same juga senang. Cuman ya, memang kalau hitungan saya ini Mah ya, kalau hitungan saya Same. Ya kalau asal bisa lihat di YouTube saya lah, itu sudah banyak loh dibahas gitu kan ya, sama teman-teman juga udah dibahas gitu banyak. Kalau yang Same ini menarik mungkin ya, belum banyak yang bahas juga, saya akan sedikit bicara. Nanti yang menarik itu di RI keduanya ya. RI keduanya ini prediksi saya tuh di harga 350, asumsi saya untuk Same. Dengan harga 350 itu Same di harga waktu itu tuh 420-an tuh masih PBV 2 kali. 2 sampai 2,5 kali lah PBV-nya. Nah, PBV 2 sampai 2,5 kali, kalau kita lihat perbandingan sektoral untuk rumah sakit, itu rata-rata tuh bisa 5 sampai 7 kali PBV. Karena dihargai untuk rumah sakit itu PBV-nya nggak bisa kecil ya, harus besar. Apalagi Same didukung sahatnya tuh akan masuk ke namanya tuh digital hospitalized ya. Jadi dengan adanya tuh kalau nggak salah tuh Klik Dokter ya untuk di IMC-nya, IMC MTech ya. Nah ini kan punyanya MTech sekarang ya. Nah MTech ini tuh menariknya tuh sekarang udah ada masuk juga kan Never ya dari Korea. Itu jelas kan yang punya Line sama dia tuh kan perusahaan teknologi lah kita sebutnya. Berarti ada something yang mereka sedang kerjakan ya. Ya saya juga belum tahu apa, tapi kelihatannya dia akan menunjuk ke digital. Nah ini akan memvaluasinya tuh akan lebih ini lagi. Jadi perkiraan saya, tapi ini sekali saya ngomongin kayak gini takutnya jadi masalah ya nanti ya. Kalau saya sih hitungan valuasi saya ya mudah-mudahan tepat lah ya, minimal 800 sampai 1.200 ya harusnya Same. Ya mudah-mudahan gitu kan ya. Tapi disclaimer tolong dipelajari lagi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu konsepnya kalau menurut saya sih masih menarik. Makanya Same saya nambah terus gitu kan ya. Same. Nah, untuk yang menarik juga sama seperti cerita tadi juga saya udah kumpulin dari 2.100 Kino ya. Kino ini masih murah. Nah, ini Kino masih murah, masih PBV-nya 1,5 sekarang tuh ya. Kemarin saya kumpulin dari 1 kali ya. PBV-nya ya 2.100 ya kurang lebih lah gitu kan. Menurut saya sih yang salah satu yang menariknya tadi udah sebutin sama cerita juga, ada tambahan lagi yang menariknya itu adalah di ekspornya, yaitu Lola Remediosnya. Itu sebenarnya tuh kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu, Kino ini punya produk sama seperti Sido. Kalau Sido tuh tolak angin, kalau ini tuh Lola Remedios, itu dijualnya tuh diekspor ke Filipina. Itu marginnya bisa sampai 80% kalau perhatikan ya. Dan ini sangat besar sekali, herbal ya, mirip tolak angin yang minum gitu ya. Di Filipinanya tuh booming ya. Cuma sayangnya kemarin lockdown jadi ekspornya tuh sulit. Nah, harusnya tahun ini tuh di kuartal kedua mudah-mudahan ya, tapi kan ini juga harus pengaruh dari vaksinnya sendiri ya. Kalau yang reda ya ekspor makin lancar lagi, itu harusnya bisa booming lagi. Itu akan Kino ini merupakan perusahaan yang nanti akan jadi fast growing company menurut saya ya. Jadi bisa dipegang untuk hold jangka panjang. Ya saran saya ke sana sih. Jadi belum dividen sama ini ya menarik sih untuk Kino. Ya kalau saya sih udah di dalam ya, jadi disclaimer ya Bapak Ibu sekalian. Jadi balik lagi risk reward silakan ditanggung sendiri. Oke, Ci. Oke, juga nggak terlalu liquid juga Kino ya. Ya. Udah naik 2 hari ya, jadi kalau misalnya baru pernah ngedengar Kino sekarang ada Kino, nah itu hati-hati karena tarikan 2 hari terakhir kan kenceng banget ya. Iya, belinya susah banget tuh, tipis-tipis banget. Liquid ya itu ya. Nggak liquid. Aku mau beli dari nunggu-nunggu, tahu-tahu dihajar orang, jadi bingung. Akhirnya makanya belum kebeli banyak soalnya terlalu nggak liquid. Oh itu Lola Remedios ya, Andri? Ya, betul. Sirup herbal untuk gejala masuk angin. Oh. Nah ini kan kita lihat fundamentalis sama news sama apa bisa kadang-kadang stok picknya sama ya, bisa ketemu gitu. Jadi ya kita mau pakai apa juga bisa nemu lah. Yang penting cocok sama kita. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kan kondisi saham lagi kayak begini, ini pada mendua nggak ke cryptocurrency? Pendapatnya gimana nih, cerita? Ya aku sih
pertama gini, karena temen aku kan ada yang bekas temen kantor, ada yang join ke kripto. Dia join sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Tapi, nah kemarin itu lunch ketemu, terus dia maksa-maksa aku bikin webinar tentang kripto. Pada saat itu aku masih belum tertarik. Aduh, takut high risk gitu. Nah, tapi waktu itu harganya masih berapa ya? Masih di bawah banget ya, aku lupa deh. Itu masih sekitar awal-awal tahun 2020 deh, pertengahan Juni kalau nggak salah. Nah setelah itu harga naik, terus wah kok naik nih, mulai mendapat attention kan. Terus akhirnya aku bikin lagi kan untuk yang setelah kita udah mulai rame nih, ternyata mulai orang pindah ke sana. Nah aku bikin lagi webinar kedua dengan timnya dia untuk membahas apa sih bedanya kripto sama saham. Nah setelah itu ternyata partisipannya jauh lebih banyak daripada yang pertama aku adain. Yang pertama ada mungkin 200-an. Nah, yang kedua kali aku ada 500-600 dan mereka semuanya tuh buka di tempat temen aku tadi. Nah, akhirnya karena ternyata mereka pada profitnya tuh mulai bagus kan karena di company. Nah, bedanya kripto dengan saham juga di company itu atau di exchange itu bisa mengeluarkan mata uang mereka sendiri. Itu yang menjadi daya tarik gitu loh. Nah, ternyata teman-teman yang kemarin buka sekitar akhir tahun, mereka belilah mata uang koin-koin yang diproduksi atau yang dikeluarkan oleh currency atau exchange itu. Mereka waktu itu beli 2.000, sekarang per hari ini harganya 40.000. Nah, karena itu kan kita jadi sebelum sampai 40.000 waktu 12.000-an, 5.000, 6.000 aku udah beli sih. Nah, karena itu kan kita jadi istilahnya tergiur juga, pengen belajar juga sih. Kalau kita nggak belajar, istilahnya nanti aku nggak tahu lagi ngeblank, lagi ngomong sama klien ngomong kripto, apaan ya, nggak ngerti kan kayaknya nggak gimana gitu ya. Ya udah terpaksa aku pikir ya udah belajar, sambil belajar aku coba invest di kripto. Ternyata returnnya memang bagus, cuman memang volatility-nya sangat-sangat tinggi. Pernah ada satu hari aku mau beli, aku lagi pegang, terus hari itu market kripto lagi turun banyak. Itu kita mau tidurnya emang nggak berani, karena kan dia 24 jam. Jadi kita tidur pun dia masih trading kan. Kalau saham kan market tutup ya udah kelar, udah kita nyantai lah, harga istilah udah kelok di sana. Ini nggak ada locknya, istilahnya kalau misalnya kita tidur itu buka-buka mata bisa minus more than 10% itu biasa gitu. Wah udah deh nggak bisa deh, aku mesti jualan dulu baru tidur. Baru aku jual dulu, baru kita tidur dengan tenang. Waduh enak. Ternyata bener bangun-bangun minusnya udah sampai 30%, 20%. Waduh, emang ini high risk banget, high risk, high return. Dan kemarin waktu awal-awal aku hanya beli yang gede-gede aja seperti Ethereum, Bitcoin, Ripple, yang kayak begitu-begitu lah ya. Cuman belakangan yang kayak gini udah sama kayak blue chip nih, jalannya mulai pelan. Kita udah mulai switch ke koin kecil atau koin lain yang returnnya satu hari bisa 30%. Cuman itu pun aku nggak berani beli yang banyak-banyak karena memang karena swingnya itu tinggi banget dan itu benar-benar orang yang bisa manage high risk profile tinggi baru bisa masuk ke koin karena koin ini benar-benar kita nggak istilah fundamentalnya kan beda. Kalau misalnya saham kan ada perusahaannya, nggak mungkin perusahaannya kita misalnya beli perusahaan contoh kayak tadi kita tahu lah company-nya nggak mungkin lah sampai istilahnya bangkrut bubar atau gimana. Nah kalau koin kita nggak tahu nih kayak gimana prospek ke depannya aja benar-benar kita nggak tahu. Jadi ya untuk mungkin aku hanya beli nggak terlalu banyak jenis koin. Kebetulan tadi di exchange yang tadi itu aku beli satu koin yang aku lock selama 90 hari. Jadi itu bisa kayak sebagai deposito juga ya. Jadi mata uangnya berkembang, tapi kita juga dapat return on daily basis. Paling yang kayak begitu aja. Jadi aku nggak berani tuh kayak teman-teman aku udah main yang koin yang namanya aneh-aneh deh. Aduh, aku udah nggak tahu. Soalnya kayak gini juga ada mirip seperti saham, ada story-nya. Jadi dia naik harus ada cerita juga, technical-nya juga. Jadi nggak cuma story tapi technical lagi nge-break up itu juga pada berbondong-bondong beli karena fundamentalnya kan nggak ada istilah, mungkin kita cuma pegang sama chart doang nih, sama mungkin kalau ada story wah ini lagi bisa dipakai untuk pembayaran apa gitu, nah harga koinnya hari itu naik kencang, paling kayak gitu sih. Tapi tetap investasi utamaku tetap di saham karena istilah kita nyaman lah, kita tenang lah, kita nggak cuma mencari return, tapi kita mencari ketenangan. Kalau cari di koin, waduh, jantungnya bisa
Kalau misalnya turun, kita bingung mau stop loss, nanti tahu-tahu rebound, kita nggak stop loss, nanti dia bottomnya nggak tahu, karena dia nggak ada, istilahnya nggak ada tidur ya kan. Terus Nggak ada ARB ARA itu mah iya, ya. kagak ada ARB, kagak ada ARA, kagak ada suspend. Ya, jadi kalau yang minat mau koin, ya ini pengalaman dari Sis Rita. Iya, udah high risk lah. Mesti profilnya benar-benar high risk, terus 24 jam ya, masih siap. Iya. Terus remnya nggak ada, itu mau ke atas, mau ngegas, mau ngerem, udah nggak ada, itu belum Udah semua. nggak ada. Kita yang pegang remnya, kita rasanya kayak Jadi udah nggak full, nyaman, kita stop. Jadi full supply dan demand, benar-benar nggak ada underlying aset ya. Iya, agak belum lah. Aku belum ngelihat kayak ada kayak emiten istilahnya. Mesti ngerti lah, ngerti benar-benar gitu ya. Siap. Ya, kalau Pak Hendro sendiri gimana Pak? Oke, ini lucu sih. Sampai minggu lalu lah itu kalau ada yang nanya saya, Pak, main koin nggak gitu, kripto nggak gitu, nggak, saya nggak berani ya bilang gitu. Terus beberapa hari yang lalu lah, sehari setelah cerita buka ITC untuk kripto ya, waktu itu buka saya join, kemudian saya diracunin sama si Michael Yo, suruh buka akun segala macam, terus nyobain gitu, kemudian atas desakan di grup The Traders juga gitu, yang kan kalau The Traders saham saya nggak boleh ngomongin koin, kalau ada ngomongin kripto saya warning, kalau masih nggak nurut saya kick, saya ban, udah saya nggak mau. Pokoknya ini ngomongin saham doang, saya nggak mau ngomongin kripto situ. Terus yaudah Pak, kalau gitu bikinin dong grup baru untuk kripto gitu ya. Udah, hanya sambil mau belajar juga, saya buka grup The Traders kripto sama koin. Sehari setelah ITC kripto gitu, waktu itu saya ingat banget. Dan saya kaget gitu. Itu saya nggak kredibel, saya itu bukan orang yang jago di kripto atau di koin gitu. Saya buka grup, dalam 3 hari itu sekarang udah 8.000 orang member yang gabung dalam grup itu. Saya jadi ini, Civi, jadi apa ya, concern sebenarnya, lebih ke arah concern. Ini artinya animo terhadap koin dan kripto ini sangat tinggi. Satu itu, saya buka grup itu dulu saham, itu 3.000 nunggu 3 bulan gitu. Jadi ini 8.000 3 hari. Bayangin, 3 hari itu udah 8.000 orang join, dan saya pikir ini gila ya orang-orang ini ya gitu ya. Saya aja nggak berani gitu. Maksud saya untuk ya saya sih trading kripto, tapi ada very small lah, mungkin recehan banget lah gitu ya, karena saya belum tahu dan segala macam. Saya cuma jual, saya biarin aja gitu. Kemudian di grup itu ada yang cerita juga gitu. Karena kenapa? Saya ngerti, saya mencoba mempelajari kan, kenapa sih orang ini kok begitu pengennya gitu ya pindah ke kripto. Sampai ada yang pamit gitu ya, Pak, saya pamit dulu dari saham, saya mau pindah ke seberang. Itu banyak gitu, pamit saya mau keluar dari saham, pindah dulu, saya ambil duitnya dari saham, kemudian dia pindah ke seberang. Silakan aja, kalau itu kan nggak masalah gitu. It's your money, duit lu sendiri juga mau lu taruh dimanapun, kasih orang juga terserah. Tapi saya jadi concern, ini orang-orang ini yang pindah ini punya nggak sih basic untuk di kripto atau koin? Wong saya aja mau daftar akunnya, kemudian mau memahami konsepnya aja gitu. Wah, ini ada USDT, ada apa BIDR, ada ini, itu aja saya masih apa ini yo, mumet banget gitu ya bayanginnya. Gimana dengan teman-teman yang baru yang nggak punya basic saham, nggak punya apapun gitu, masuk terjun ke sana, ya beginner luck pasti ada ya. Saya ada di grup saya, itu dikasih screenshot saya, Ci. Dia masukin Januari 50 juta. Saya lupa di hot atau di win gitu. Dibiarin, sekarang udah sampai 1M dapatnya gitu. Luar biasa. Dan 3 bulan. Gila itu gila. Dan ditunjukin bener gitu. Nah, dan saya bilang kan, mau jual nggak? Saya kan nggak ngerti apa-apa. Udah biarin aja, hilang juga nggak apa-apa. Jadi, dan itu besoknya kalau nggak salah drop apa gitu, hilang tinggal berapa ratus juta gitu. Jadi itu kayaknya duit itu enteng banget gitu naik turunnya. Cuman ya saya terus terang pribadi concern ya, teman-teman kalau yang mau pindah segala macam silakan. Tapi tetap ya, your money itu didapatkan dari darah dan air mata gitu. Jangan sampai hilangnya itu sangat gampang di-flush oleh baik saham ataupun koin ataupun kripto. Tetap belajar itu penting. There's no easy way to get rich gitu loh. Nggak ada cara mudah untuk kaya. Semua yang kaya itu butuh kerja keras. Kerja kerasnya apa ya? Bisa belajar, bisa apa segala macam. Nggak ada ujuk-ujuk naruh duit ditinggal merem kemudian nanti jadi gede, Anda kaya banget gitu terus jual. Saya belum pernah dengar sih. Mungkin ada satu dari berapa juta orang gitu ya, pasti ada lah gitu ya, yang nasibnya selalu untung gitu ya dari lahir, bisa jadi. Tapi secara umum ya, kita ngomong secara umum, saya sekarang concern bahwa
ya kripto ini kan sekarang lagi katakanlah bullish ya. Kayak sama kayak November Desember kemarin. Apa aja taruh naik gitu. Saya aja naik kemarin naruh 3 hari 4 hari yang lalu, sekarang udah cuan 20% 30% gitu. Itu maksud saya ya gampang gitu. Tapi suatu saat nanti pada saat dibanting itu nggak ada batasnya loh jurang itu dengan dalam waktu sekejap. Ya sama kayak si Biluang tadi 20B hilang dalam 3 hari. Kalau Anda siap ya monggo, tapi kalau nggak siap ya menurut saya sih be wise lah gitu. Itu aja sih, Cik. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi ini kalau mau belajar kripto, Pak Hendro masih cerita ada grupnya kripto ya. Jadi jangan sembarang tubruk dulu, gua belajar dulu di situ. Jadi Ya. minimal kenal resikonya sama pengalaman kita belajar dari yang udah pernah ngelewatin ya. Paling enggak sih nanti kalau pas dibanting itu temen nangisnya banyak lah di situ gitu. Paling enggak itulah. Nggak sendirian. Kalau sendirian bahaya, seriously. Sendirian stres itu bahaya. Mendingan ada temennya, gua gini, ya sama, gua juga lebih parah gitu kan, enak. Ada lebih parah. Apalagi kalau yang lebih dalam ya Pak. Iya makanya. Masih mending gua. Di dalam ya Pak ya. Oh, pada dalam nanti. Udah lama ya di market. Mas Hendro kalau ngeliat animo yang kayak begini, kira-kira pernah nggak sih perhatiin bisa bertahan berapa lama? Kok ini kayak gampang banget gitu nyariin? Ya, Ci, saya perhatiin sih, meskipun saya nggak main kripto ya, tapi dari dulu itu tahun lalu itu orang masih euforia sahamnya lebih gede. Itu clear gitu ya. Terus mulai Januari itu mulai shifting sedikit, tapi puncaknya Maret kemarin. Sampai sekarang lah. Sekarang ini mungkin masih belum bisa. Karena orang itu sekarang, maksud saya, gampang tuh. Dan kemarin, nah ini satu lagi fakta, karena orang statistik ya, saya statistik. Pada saat saya bikin grup 8.000 orang, the first day itu saya bikin polling. Dari yang masuk di grup ini, berapa yang sudah punya akun kripto? Itu kan ngelihat animo ya. Menarik, sangat menarik. Ternyata 40% itu baru mau masuk ke kripto. 60% doang yang punya akunnya. Jadi yang gabung itu bukan orang yang punya akun. Ada 40%, hampir separuh, 40 sekian gitu, yang dia tuh belum punya apa-apa dan nggak punya knowledge apa-apa, tapi mau masukin duit. Nah ini yang saya terus terang makanya worry. Saya lupa tadi ngomong statistiknya itu, karena itu saya punya datanya. Itu yang harus saya ingatkan teman-teman yang bermasuk kripto. Ya hati-hati ya gitu. Jangan cuma lihat starnya doang, jangan lihat bintangnya doang, lihat jurangnya juga gitu, bahwa itu sudah pernah membuat teman-teman yang dulu zaman BTC waktu naik daun kemudian dibanting dari berapa juta ke tinggal berapa ratus ribu, itu banyak yang hilang rumah, banyak yang hilang mobil, banyak jatuh miskin, itu ada gitu. Jadi saya selalu mengcounter lah, kalau di grup itu kan banyak orang ngomongin enaknya ya, kaya, tajir segala macam. Saya selalu mengcounter di bawahnya. Risikonya saya counter supaya teman-teman tetap membumi lah gitu, menginjak bumi, jangan cuman wah enak banget ya 50 juta dapat 1 M, kalau 5 juta berarti dapat 100 juta. Wah enak banget 5 juta doang gitu. 500.000 dapat 10 juta. Kan itu kan sesuatu yang meskipun benar, tapi kan bisa aja tuh beginner luck. When you stay at that pasar kemudian nggak punya knowledge, bisa aja jadi itu hilang dalam sehari juga bisa gitu, which is possible banget tiba-tiba. Apalagi kalau tadi cerita bilang ini nggak jelas nih perusahaannya nih tiba-tiba bangkrut, delisting kayak gitu. Siapa duitnya kemana? Nggak tahu kita. Beda sama saham, kita dijamin sama RDN segala macam, KSEI segala macam. Itu sih. Thank you Pak Hendro. Sekarang Pak Budi. Pak Budi tadi bilang, ingat ya, ketika semua orang ngebahas satu hal itu, nah itu mesti hati-hati ya. Kok silakan kok. Nah, itu kan hampir boleh dibilang nggak ada bedanya waktu kita November atau bilanglah dari Oktober, November, Desember kan, saat semua orang berbicara tentang saham ya. Ini kan hari ini yang kita tanyalah siapapun yang hari ini berbicara, baik Pak Hendro tadi udah keluarin statistiknya, makanya saya mau perhatiin nih, kalau tiba-tiba dalam sekejap bisa langsung 8.000 orang yang masuk ke dalam grup itu. Ini apa bukan euforia yang sedang terjadi pada dunia itu? Ya kalau tanya saya masuk situ nggak? Saya enggak. Waktu di BTC iya, saya masih sempat main di situ. Walaupun ya fundamentalnya juga ya nggak jelas-jelas banget ya. Ada yang ngomong nanti negara ini mau itu. Tapi pikiran saya adalah masa sih sebuah negara mau-maunya gitu loh, mengakomodir sebuah koin yang jelas-jelas nggak tahu siapa yang bikin, ada di mana sistemnya, menjadi bagian dari alat pembayaran. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya.
ya kan? Nah, tetapi yang saya mau mungkin kalau di kripto ini saya lebih ke arah psikologinya ya. Kalau teman-teman lihat, kalau fundamentalnya udah pasti nggak ada. Buat saya udah pasti nggak ada, karena sejak waktu di Bitcoin pun saya dulu punya 10 Bitcoin, beli 300. Kalau hari ini saya masih pegang, kebayang nggak sih berapa gede uang yang bisa saya peroleh gitu kan? Tapi kan itu kan akhirnya menjadi semu aja kan. Nah, dengan hari ini, dengan kondisi hari ini, dengan kripto hari ini, dimana kalau kita tanya semua orang, ya saham udah muak-muaknya, udah mau muntah-muntah ya. Kalau bercerita tentang saham, semua orang udah mau muntah kan. Tapi kalau bercerita tentang kripto, semua orang mukanya langsung berbinar-binar. Gila lu, temen gue yang ini dapat segini. Tadi Pak Hendro kan 50 juta jadi 1 M. Itu pun nggak diurusin loh. Kalau mau hilang, hilang lah. Ya, artinya dia masih punya satu keyakinan besar kalau ini 1 M ini mungkin bisa jadi 10 M. Betul ya? Nah, ini psikologinya udah teman-teman udah boleh perhatikan lah. Memang mungkin aja dalam 1-2 bulan itu belum akan terjadi kolaps dari bursa dari pasar ini segala macam. Kita memang tidak tahu kapan akan kolapsnya kan. Tetapi belajar, ini kejadian baru terjadi kan di akhir tahun lalu bagaimana bursa begitu. Semua orang yang newbie, yang angkatan corona, itu kan semua orang berbinar-binar kan. Gila lu, gue cuma taruh uang 10 juta, langsung jadi sesuatu. Ya kan? Gue taruh lagi lebih gede, jadi sesuatu. Gue taruh lebih gede lagi, akhirnya nyangkut. Ya kan, banyak kayak gitu kan. Nah, demikian juga dengan pasar kripto hari ini. Lihat nggak psikologinya? Apa bedanya psikologi hari ini dengan psikologi kripto hari ini dengan psikologi yang ada di bursa? Memang kita nggak bisa melarang siapapun ya uang teman-teman ya, bukan uang kita. Untung juga nggak ada hubungannya sama kita. Teman-teman mau dari 50 juta ke 1 M pun kita nggak dibagi sama sekali, benar ya. Jadi yang kita mau mungkin ya yang Pak Hendro bilang tadi, kita concern. Lihat shifting psikologi yang terjadi saat ini. Tanya siapapun deh, sampai ke nenek kakek udah mulai ngerti belum tentang kripto. Kalau mereka udah mulai mengerti tentang namanya kripto, koin yang tiba-tiba bisa taruh sekian nanti bisa jadi sekian. Nah, udah teman-teman udah boleh berhati-hati. Ya mungkin teman-teman yang sudah mulai cuan udah mulai gede ya, minimal kendalikanlah emosi teman-teman. Ya, uang yang tadinya jadi modal, ya minimal kembaliin dulu lah ke tabungan dulu, mainlah untungnya. Ya mungkin kalau saya boleh sarankan begitu. Kalau disuruh berhenti, saya yakin banget apa yang kita omongin hari ini itu cuma didengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Mereka akan balik lagi ke situ. Sama halnya dengan waktu di bursa yang waktu di akhir tahun. Mau dengerin bagaimanapun juga ini bursa bahaya loh. Naruh sampai jual rumah warisan orang tua dijual ya, terus habis itu ditaruh ke dalam itu. Teman-teman nasihatin bagaimana juga nggak ada gunanya, ya kan? Tetapi hari ini ya minimal kita concern lah ya, ada omongan dari kita juga, jangan sampai nanti Budi nge-freeze ya. Iya. Ya, jadi mungkin cuannya sebagian diamanin dulu, jangan terlalu all in. Jadi nanti kalau misalnya balik arah, ya kita nggak keganggu kenyamanan. Murni teknikal, ya kan? Teknikal. Putus kok. Ini ada yang nanya mau gabung ke grup Telekripto, Sis Rita sama Pak Hendro, boleh diketik di chat coba ya. Daripada belajar nggak pada belajar kan, minimal kan kalau ada grup yang ini kan lebih mending lah ya. Ini di chat ada yang nanya. Budi, keputus kok Budi. Kok? Sinyalnya ya. Sinyal liburan beda. Iya, udah ngambek tuh pengen liburan dulu. Pantai menunggu. Halo, kok udah kok? Masih dengar? Oke. Ya udah, sekarang ada. Oke, ya paling cuma itu aja sih Cik. Kalau suruh ulangi lagi. Hati aja intinya mah. Iya, intinya udahlah, mulailah modal-modal yang udah teman-teman gelontorkan tadinya jadi modalnya diambil dulu ya, silakan teman-teman mainkanlah untungnya. Ya. Oke, nah itulah ya. Jadi risk manajemennya dimulai dipasang ya. Ya, Andre gimana Andre?
Kalau saya sih nggak ngerti ya, Ci. Jawabannya gampang. Saya mah nggak paham, jadi prinsip saya mah kalau saya nggak paham, ya saya sih nggak main ya, nggak invest di sana gitu. Kalau mau invest ya, yang lebih paham, lebih susu master ke Cirita sama Pak Hendro gitu kan. Jadi prinsip saya sih betul sama persis dengan Ko Budi gitu ya. Saya nggak ngerti gitu kan apa yang bisa menyebabkan koin ini bisa valuable gitu. Bagi saya sih agak nggak masuk akal gitu kan. Biarpun disebutnya ada apalah gitu kan, seperti apa. Cuman ya mungkin mas sayanya mungkin belum bisa memahami gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang jauh lebih inilah gitu kan, lebih paham, lebih master atau seperti apa. Cuman untuk saya sih ilmunya nggak nyampe. Menurut saya ya gitu. Jadi cocok gitu, Dre, bukan nggak nyampe. Oh iya nggak cocok gitu kan. Jadi saya sih cenderung menghindari apa yang saya pahami di lingkaran kompetensi saya. Jangankan kripto lah, saham aja gitu kan yang saya nggak paham, saya nggak berani invest gitu kan. Biarpun ngomongin ini bakal bagus lah apa segala macam, tapi kalau saya nggak paham dengan model bisnisnya, dengan apa jangka panjangnya, saya nggak berani invest di sana gitu. Jangan ngomongin kripto aja lah, saham aja seperti itu gitu. Jadi ya kalau saya sudah paham sesuatu mungkin saya akan all in gitu kan, tapi kalau saya nggak paham saya lebih baik cenderung menghindari gitu ya. Jadi balik lagi mindset udah gitu sama apa Bapak Ibu sekalian harus paham dulu tentang apa yang mau jadikan investasinya tersebut gitu ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan aja gitu kan. Nah, seperti akhir tahun ikut-ikutan ya udah euforia gitu kan. Jangan ngomongin itu, semua orang juga yang awam aja nanyain ini Antam bagus, BRIS bagus gitu kan. Waduh, udah ngeri banget gitu kan. Nah, sekarang saya nggak punya akun TikTok gitu kan. Saya iseng-iseng download gitu kan. Nah, begitu lihat di TikTok, semua ngomongnya kripto semua. Wah, luar biasa. Aku agak takut sih kalau kayak gini sebenarnya. Karena semua yang istilahnya berbondong-bondong, biasanya kadang menimbulkan kekecewaan. Karena semua kayak udah ngumpul di sana. Biasa mungkin orang bilang ada bubble, cuma kita nggak tahu meleduknya kapan gitu loh. Agak kuat. Nah, itu ngeri juga sih. Bisa gitu meleduk kan. sewaktu-waktu gitu ya. Balon tuh bisa pecah sewaktu-waktu ya. Iya, karena kita mendengarkan isi ini profit segini dan kita pun istilahnya naruh duit sedikit cuannya lumayan. Kan timbul namanya sifat manusia jadi greedy, pengen nambah. Itu pengen nambah, ini aku aja di FOMO pengen nambah hari ini. Aduh, gimana ya? Tapi gue lagi webinar. Nah, kebayang nggak sih kalau itu terjadi kepada Cirita tadi ngetik terus sih. Tapi jadi lebih sibuk kayaknya ya, HP terusnya karena 24 jam ya. Iyalah. Nanti bisa dimarahin suami, itu mah kamu pegang HP terus. Nah. Tapi ada serunya gini, jam 3 pagi kita bangun, biasa ngecek Dow Future, Dow Jones, ini ngecek koin. Udah nggak tidur. Tapi saya lihat daripada koin lebih baik ke arah forex, ke arah komoditi. Main cepat aja lah ya. Mungkin ya selama indeks harga saham gabungan memang nggak nentu arah, saya memang lebih back to apa ya, habitat yang sebelah lah ya. Ya tapi ya sama dengan koin ya, memang dia tetap akan high risk ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, cuman kalau di forex kita masih bisa ngitung fundamentalnya. Kita masih bisa melihat fundamentalnya ya. Walaupun high risk tetap high risk 24 jam juga gitu. Nah, tapi kalau di forex ya sebisa mungkin ya kalau buat saya loh ya, jangan di keep, jangan di hold. Ya, itu sesuatu yang ya sama aja teman-teman bunuh diri itu. Kenapa? Karena dua negara yang teman-teman benturkan ya, itu kan mata uang kan. Nggak mungkin negara itu bank sentral itu diem melihat indeksnya harga mata uangnya turun. Teman-teman keep kayak saham bisa jadi sesuatu ya. Gitu. Jadi kalau buat saya loh ya, daripada saya masuk ke dalam kripto, saya mungkin masih melihat di forex itu masih bisa kita lihat fundamentalnya dibandingkan dengan di kripto. Jadi kalau lihat profil risiko paling tinggi kripto, kedua forex sama komoditas kali masih lebih sedikit di bawah kripto resikonya gitu ya. Oke, mungkin untuk acara hari ini kita tutup aja, udah lewat waktu ya. Ini pada mau weekendan, saya minta pesan-pesan dan closing statement dari para narasumber ya. Silakan Sis Rita dulu, Sis.
Closing statement sih seperti biasa, semua investasi itu kan mempunyai resikonya sendiri-sendiri. Semakin tinggi profitnya, biasa resikonya juga makin tinggi. Jadi kita harus selalu membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup untuk entah itu saham atau kripto atau forex, apapun bentuk investasinya kita harus selalu belajar dulu. Biasa aku belajar dulu baru nyemplung. Nggak berani tuh nyemplung dulu baru belajar. Nyemplung udah nyaman, udah ngerti resiko yang negatifnya, istilahnya kalau pahit-pahitnya segini, ya udah berarti gua akan rugi segini, ya udah baru kita masuk. Jadi nggak nyemplung dulu baru belajar, enggak. Jadi kita udah biar lama nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa daripada kita buru-buru masuk, oh ternyata kita nggak paham gitu cara investasinya, nanti malah jadi akhirnya rugi gitu. Jadi kita harus selalu belajar dulu baru kita berinvestasi biar memastikan dana yang kita investasikan akan selalu bertumbuh dan menimbulkan keuntungan yang baik. Oke, thank you Sis Rita. Jadi jangan kita pengen untung terus, tapi jadi kalau sekarang kondisi sekarang mendingan kita nggak untung daripada rugi gitu. Kalau rugi kan equity kita berkurang ya. Jadi risknya tuh dijaga gitu karena kan angin lagi nggak bagus gitu. Ya kalau memang misal mau belajar cryptocurrency ya belajar sama yang udah pengalaman. Nah ini kalau mau gabung sama grup Sis Rita ada di IDX Trading Community ya. Tadi aku kasih nomor WA saya nanti di kolom chat. Ya silakan kalau mau yang news atau mau apa itu lengkap di situ. Nah sekarang saya minta dari Pak Hendro, silakan Pak. Oke, mungkin yang penting adalah yang ingin saya katakan ya sama ya, bahwa untuk ini kita ngomong saham lah ya, supaya fokus ya. Bulan-bulan ini memang agak susah kalau misalkan banyak yang keluar di grup, susah banget sih nyari cuan gitu. Jadi Anda sudah tahu bahwa emang ini periode di mana periode yang lebih sulit dibanding sebelumnya. Maka kalau mau trading, terutama mungkin yang newbie tadi saya juga lihat ada yang nanya apa sih yang dibutuhkan kalau misalkan saat sekarang. Kalau saya sama tadi dengan cerita bahwa yang penting sekarang itu adalah gimana duit Anda nggak loss banyak lah gitu ya. Jadi good. Selalu saya ingetin terus-terusan ya bahwa Mark Minervini yang bilang good traders always manage the downside. They don't worry about the upside. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan ke atasnya, tapi gimana jagain duit Anda tuh nggak hilang gitu. Ya, kalaupun hilang dikit lah gitu. Karena ya tadi saya sebut tadi yang Etsekota itu penting. Kalau Anda nggak bisa loss dikit, sooner or later, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan mboknya dari semua loss gitu. Bayangin itu gede banget gitu. Pasti akan datang. Kalau Anda nggak bisa membatasi loss Anda. Jadi kalau di newbie biasanya kan saya selalu ingatkan start with small. Jadi jangan diblokin semua yang kayak tadi yang curhat ke saya newbie tapi semua duitnya ditaruh di dalam saham. Even sampai nggak bisa average down dia ngaku karena ATM-nya zero. Duitnya banyak padahal itu M gitu loh. Maksud saya ya jangan se-greedy itulah gitu. Kadang-kadang kan apa namanya yang ditunjukkan orang kan tidak seindah warna aslinya gitu. Jadi kalau Anda diajak trading saham segala macam, ya yang ngajak biasanya ngasih yang bagus-bagus doang, tidak ngeliatin yang jelek-jeleknya. So itu is your responsibility untuk belajar juga, karena duit yang Anda tradingkan kan bukan duit yang datang dari langit, yang saya bilang tadi itu Anda dapatkan dari kerjaan. Oh ya sorry, tadi si X tadi juga ngomong bahwa duit itu adalah hasil kerja tabungan dia selama 8 tahun. Semua ditaruh di saham. So ini learning buat teman-teman bahwa ya risikonya sangat tinggi, sehingga penting sekali untuk belajar. Jangan satu lagi ya, ini yang penting juga, selama Anda, ini pengalaman saya, nanti correct me if I'm wrong, selama teman-teman ngikutin orang belinya, jualnya, ngikutin orang tanpa mau belajar, believe me, you're not gonna stay in this market quite long. Sebentar pasti akan pensiun, karena belajar itu selalu hal yang utama. Belajarnya dari mana aja nggak ada masalah. Saya selalu menganalogikan ini dengan kalau orang mau kaya, nyari duit, sekolahnya lama loh. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu aja belum tentu Anda dapat pekerjaan yang bisa membuat Anda kaya. Jadi, belajar tuh is emas. Mau nggak belajar aja belum tentu kaya kalau di dalam dunia ini. Gitu kan. Kadang-kadang milih pekerjaan pun kan nggak selalu Anda masuk kerjaan satu, langsung cocok, langsung jadi kaya, dapat duit banyak. Enggak, kadang pindah-pindah. Oh, nggak cocok, pindah. Sama. Kalau dalam kepala saya di saham sama. Anda juga harus nanti ujungnya mencari pekerjaan, dapat duit itu sama dengan mencari sistem trading, kemudian Anda dapat duit. Jadi sistem trading yang cocok itu buat Anda
belum tentu cocok buat orang lain. Anda jadi dokter cocok, tapi orang lain belum tentu bisa jadi dokter. Sama halnya kayak sistem trading ya. Di sini hari ini ada 4 orang yang punya sistem trading yang totally different ya. Cerita dengan newsnya, saya mungkin lebih andalin chart, Ko Andre dengan jangka panjangnya, kalau Ko Budi lebih ke arah psikologinya dan segala macam. Itu, nah bagaimana menemukannya? Well, selamat belajar, welcome to the stock trading. Perjalanan masih lama. Saya juga masih belajar. 10 tahun pun saya masih belajar. Sampai sekarang tidak akan pernah habis. So, tidak ada yang mudah dalam kaya, tapi jangan patah semangat. Anda pasti bisa. Penutup dari saya, sehat terus teman-teman. Sukses selalu. Jangan lupa bahagia yang paling penting. Salam Tuan Popolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you, Pak Hendro. Ko Budi, silakan kok. Oke, kalau saya lebih ke arah psikologinya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman melihatlah satu soal bagaimana teman-teman menaruh dirinya, gaya trading teman-teman, kata Pak Andre kan, gaya tradingnya ada di mana, tahu dulu siapa kitanya. Ada satu quote dari Sun Tzu saya paling suka ya, di mana untuk memenangi 1001 pertempuran, teman-teman perlu tahu apa? Satu, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Artinya sebelum teman-teman maju, teman-teman harus sudah menang duluan. Nah, bagaimana caranya teman-teman sebelum maju ke medan perang sudah menang duluan? Berarti butuh yang namanya persiapan. Butuh namanya perencanaan. Jadi kenali dulu kitanya gimana. Jangan pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi maunya scalping, maunya day trading. Itu kan udah pasti nggak nyambung ya. Dimana kalau scalping, day trading, teman-teman harus mantau. Tetapi ini pekerjaan sibuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Udah market tutup, baru dia analisa, baru dia lihat. Udah telat dari mana-mana. Udah nggak mungkin teman-teman menggunakan gaya seperti itu. Jadi kenali kitanya. Kalau teman-teman emang adalah orang yang emosional, lebih baik adalah yaitu bagaimana kendalikan dulu bagaimana cara saya mengendalikan emosi saya nih. Ya kalau teman-teman adalah orang yang pokoknya saya masuk aja, cepet ada euforia, ada sesuatu yang katanya, lagi naik, cepat masuk gitu. Nah, itu semua teman-teman coba catat deh. Habis itu lakukan review. Karena menjadi seorang trader bukan berarti teman-teman seperti membalikkan telapak tangan ya. Hari ini trading, hari ini masuk ke market, buka akun sekuritas. Saya adalah seorang trader. No, nggak kayak gitu. Ada prosesnya. Ya, dan menjadi kaya pun ada prosesnya. Kenapa uang cepat itu selalu akan hilang dengan cepat? Karena apa? Kalau teman-teman dikasih uang yang banyak, tetapi tidak mampu atau tidak punya pengetahuan untuk mengelolanya, itu akan hilang dengan sangat cepat juga. Demikian juga dalam trading. Kalau teman-teman mengharapkan itu menjadi cepat kaya, dengan tanpa pengetahuan sama sekali untuk mengelola uang-uang yang sudah teman-teman terima, teman-teman akan hilang itu dengan sangat cepat juga. Teman-teman pasti akan tenggelam dalam yang namanya emosi, greedy, fear. Ya, akhirnya emosi teman-teman yang bermain. Diri teman-teman kenali dulu satu itu. Ya, kedua, kenali musuhnya. Musuh teman-teman dalam trading itu siapa? Ya, bukan pasar, bukan bandar, bukan gajah, bukan siapa-siapa yang sering teman-teman nyalain. Oke? Yang klik buy dan sell kan kita sendiri. Jadi musuhnya siapa ya? Kenali dong. Kita itu lemahnya di mana? Kita itu kuatnya di mana? Habis itu strategi kita bagusnya di mana? Lebihnya kita di mana? Kurang kita di mana? Nah, tradinglah pada saat market sedang memenuhi kriteria lebihnya kita. Di situ kita hadir. Pada saat lemah, ya liburan aja. Makanya kalau misalnya market lagi downtrend begitu, saya lebih senang adalah liburan. Daripada saya memaksakan modal saya untuk bekerja di market yang tidak cocok dengan metode saya, dengan kelebihan dari metode saya. Itu kan sama aja menghambur-hamburkan uang saya kan menjadi pekerja sosial di market. Buat apa? Oke, habis itu kenali medan tempur kita. Nah, teman-teman mau tempur di mana? Kalau mau tempur di kripto ya kenali di situ. Teman-teman mau tempur di forex kenali di situ. Mau tempur di saham ya kenali di situ. Ya, jadi medan tempurnya teman-teman tahu bagaimana cara mengendalikan setiap medan-medan itu. Ya kan? Kalau teman-teman ya lihatlah itu film-film tentang perang itu kan cukup ini ya, cukup memberikan strategi yang banyak buat kita. Nah, itu mungkin itu aja sih yang mungkin bisa jadi penutup. Okay. Thank you. Ini channel YouTube-nya Minds Trading Institute ya. Kalau mau follow, belajar psikologi, money management ada di situ. Tadi Pak Hendro, The Traders TV ya. Ya, sekarang silakan Andre, terakhir Andre. Oke.
Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ya, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa investasi trading di saham itu bukan jangka pendek, bukan sprint ibaratnya ya, sprint pengen cepat kaya, tapi harus punya mindset itu adalah maraton. Jadi maraton di sini tuh artinya tuh untuk jangka panjang ya. Kalau kita ingin invest, ingin trading itu kita bisa mengcompounding uang kita tuh harus jangka panjang, nggak bisa dalam jangka pendek gitu. Kalau kita pengen kayak cepat gitu ya. Nah, tapi jelas itu semua butuh proses ya. Untuk saya bisa mencapai kayak tadi kan compounding saya sekarang udah hampir yang tahun ini 75% sih, tahun kemarin 100%. Ya jelas nggak semua orang mungkin ya, pas saya juga hoki gitu kan kebetulan ya. Nah pas ada kesempatan lah gitu ya. Jadi jangan lihat hanya di saya saja gitu kan, tapi lihat juga mungkin perjuangan saya juga untuk mencapai hal tersebut gitu kan, cari apa yang pas di diri saya, mungkin ya apa yang mungkin cocok metodenya bagi saya gitu kan ya. Nah, dan sampai saya menemukan pola dan nyaman untuk investasi. Itu ternyata butuh tahunan gitu ya, bukan ngomongin dalam hitungan bulanan gitu. Saya yakin master-master di sini juga seperti Rita, Ko Budi, dan Pak Hendro pun juga mengalami hal yang sama, mencari jati diri di awalnya dan akhirnya menemukan dalam hitungan, bukan saya yakin nggak singkat. Dan layaknya Bapak Ibu sekalian sepatutnya belajar dulu dari master-masternya, temukan jati dirinya, silakan memilih ya. Sebenarnya tuh mempersingkat mencari jati diri gitu ya. Kalau yang nggak pas ke sini, cari ke sini aja. Itu mah semua pola mah bebas dilaksanakan, yang penting kita punya mindset dan yang ini yang tepat gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi aja mungkin masing-masing ininya. Kalau di saya sendiri, saya fokusnya bukan cuma value investing. Banyak orang yang tahunya cuma value investing itu mungkin saham murah atau gimana. Kalau kita fokusnya ke multi-bagger value investing, jadi sedikit agak nyeleneh ya daripada pola value investing sebenarnya. Makanya kan ngambilnya kan kayak yang jarang mungkin orang-orang kira gitu kan, kayak Same gitu kan, atau kayak Asa, belum tentu orang itu duga juga, nggak semua value investor juga akan ngambil seperti itu. Nah, jadi kalau ingin belajar tentang multi-bagger value investing bisa juga masuk ke channel YouTube kita ya di Investor Academy Indonesia, dan Telegram kita di @IAI Bandung ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja sih, Ci. Ya, salam sukses dan salam cuan multi-bagger ya. Thank you Andre. Ya ini kalau mau yang fundamental, nggak kurang nyaman sama volatilitas pasar kan, beda-beda orang tipe ya. Ini kita ada juga di sini di Investor Academy Indonesia. Silakan di follow sesuai kesukaan dan kenyamanan, juga keterampilan masing-masing. Jadi ini ibaratnya kita lagi ini ya, memperkenalkan beberapa jurus. Kalau yang newbie dipelajari cocoknya ke yang mana gitu kan. Semua cara bagus, bisa cuan, semua bisa cuan sih ini. Cuman caranya beda-beda. Nah, itu kalau dari saya. Mungkin saya tutup juga hari ini. Jangan lupa hari ini tanggal 10 April. Jadi semua saham yang disebut bukan stock pick. Kalaupun ada yang mau ngikutin, itu kondisi pada saat tanggal ini 10 April. Saya ulang lagi ya. Terus sama nasib kita ditentukan sama jari kita ya. Bukan sama pom-poman siapa gitu ya. Kita yang nentuin nasib dari uang kita. Nah, terus kalau kita mesti mau terus belajar mempelajari, karena kondisi pasar juga kan selalu berubah ya. Jadi kalau misalnya mau belajar ya nggak usah malu atau gengsi. Kenapa saya harus belajar? Dan memang harus kan. Memang kondisi pasar juga selalu berubah-ubah. Cuman basic-basicnya ya tetap itu aja sama. Nah, pesan dari saya mungkin terima kasih kepada para narasumber. Sis Rita, makasih. Pak Hendro, makasih. Kak Budi, makasih. Sama-sama. Andre, makasih. Kalau diundang lagi, mau ya. Yep. Nanti jadi Siap. jaga kesehatan masing-masing. Thank you semua. Jangan lupa nyusul ya. Ketemu lagi teman-teman. Thank you. Terima kasih Vivi. Gue tungguin loh. Terima kasih Vivi. Always ya. Sampai ketemu di event berikutnya ya. Bye-bye. Oke, Bye. Bye.